Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 kelas 1C dari program studi Pendidikan Islam Anak-Usia Dini Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini kami akan membahas tentang aliran Jabariyah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismi Anjani, nomor NIM 250110082. Saya Mega Fitria Ramadhani, NIM 250110084. Saya Nureni Maria dengan NIM 250110081. Pertama, saya akan membahas sejarah lahirnya aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata Jabara yang berarti memaksa. Dalam kamus Munjid, Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabbar, yang artinya Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia itu sendiri dan menyandarkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah segala perbuatan yang ditentukan oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya itu, setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia tidak berdasarkan kehendaknya itu sendiri, tetapi diciptakan oleh Allah dengan kehendaknya. Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat karena tidak memiliki kemampuannya. Ada juga yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayak dan Tuhan adalah dalangnya. Jabariyah muncul sejak zaman sahabat dan Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Tokoh yang mendirikan aliran Jabariyah menurut Abu Zahrah dan Al-Qasimi adalah Jam bin Safwan yang bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Selain ayat-ayat Al-Quran, Al-Jabbar juga dapat dilihat dalam beberapa peristiwa sejarah. Salah satunya, Khalifah Umar bin Al-Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, "Tuhan telah menentukan aku mencuri." Mendengar itu, Umar kemudian marah dan menganggap orang itu telah berdusta. Oleh karena itu, Umar memberikan dua hukuman, yaitu satu, hukuman potongan tangan karena telah mencuri, dan dua, hukuman dera karena telah menggunakan dalil takdir Tuhan. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat latar belakang aliran Jabariyah. Yang pertama, Quran Surah Al-Safah ayat 96. Dan yang kedua, Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Dan yang ketiga, Quran Surah Al-Insan ayat 30. Materi selanjutnya yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah mengajarkan bahwa manusia itu sangat lemah dan tak berdaya. Artinya, semua yang terjadi pada manusia, termasuk segala tindakan dan perbuatannya, sebetulnya sudah diatur oleh kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala akibat, baik maupun buruk, yang dialami oleh manusia selama hidup adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut Syahrastani, aliran Jabariyah dalam menganalisa perbuatan manusia ada dua pandangan, yaitu yang pertama ada pandangan ekstrim, yang dimana
bin Safwan. Nama lengkapnya yaitu Abu Mahruz Jaham bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan dan dikenal sebagai juru dakwah yang pandai berbicara. Hukum Jaham ini ada 5. Yang pertama, manusia tidak punya kemampuan dan kehendak. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal kecuali zat Tuhan. Yang ketiga, iman hanya berupa pengetahuan dalam hati. Ajaran ini tuh mirip dengan pandangan Murji'ah. Yang keempat, kalam Allah adalah makhluk, bukan sifat Allah. Yang kelima, Allah tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Tokoh kedua yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad ini adalah tokoh awal yang mempengaruhi Jaham bin Safwan. Ia dibesarkan di lingkungan Kristen sehingga banyak terbiasa dengan diskusi teologi. Tokoh Ja'ad ini ada 3. Yang pertama, Al-Quran adalah makhluk, bukan sifat Allah. Yang kedua, Allah tidak serupa dengan makhluk, termasuk dalam hal mendengar, melihat, maupun berbicara. Yang ketiga, manusia dipaksa oleh Allah dalam segala perbuatannya. Yang kedua, Jabariyah moderat. Jabariyah moderat itu mereka yang percaya bahwa Allah memang menciptakan semua perbuatan manusia, tetapi